semua Pak obrolan Isanuddin, itu silahkan. baru Kopi simak, Garutnya baru sudah dengar. saya simpan di meja. Teh, Ya. kopi dari Depok buat Pak Wijaya Kusuma sudah? Ada nih, mau kopi, no kan tuh siap. Dari saya kan tadi Pak Muhammad ya, Iya. Pak Isan. Goreng pisangnya nanti dari Kalimantan dikirim ya Pak, dari Nah, benar, Palangkaraya. pisang kipas ya. Ya, Dosen ya. silakan. Untuk itu, mari kita simak Om Jai, ya, silakan Om obrolan Jai. Bang Jai. Saya katanya. izin mute all dulu ya Pak Jai. Iya. Ya, silakan Pak Jai untuk di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat berjumpa Sore, Pak. kembali dengan Om Jai, guru blogger Indonesia. Iya. Memang rasanya sore hari ini bisa ketemu teman-teman semua, khususnya Bapak Ibu, teman-teman pengawas dari seluruh Indonesia yang tergabung di APSI ya, Asosiasi Pengawas Sekolah Seluruh Indonesia. Beberapa waktu lalu Pak Agus Sukoco, sahabat saya, meminta saya untuk berbagi ilmu tentang digital literasi. Saya bilang ini aja lah Pak, bijak beretika di internet. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa di-share ke teman-teman lainnya, karena materi ini sudah ada di WA-nya Pak Agus. Tinggal nanti ya, nanti saya kirim. Nah, ini materi kita adalah bijak beretika di internet. Teman-teman yang punya Instagram bisa follow Instagram saya Wijaya Labs. Lalu bisa mampir ke blog saya di wijayalabs.com karena saya blogger. Nomor cantik saya mungkin nanti bisa ditulis dan diingat 0815 915 5515. Barangkali nanti ada yang memerlukan nomor ketika nanti Bapak Ibu tertarik dengan apa yang saya sampaikan, ingin mengundang di daerahnya masing-masing atau di sekolahnya masing-masing, jangan sukar menghubungi nomor cantik ini. Nah, jadi saya ingin teman-teman jangan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dalam dunia digital. Nah, ini yang saya sampaikan. Kementerian Komunikasi Informatika bersama Japelidi dan Siberkreasi itu sudah mengeluarkan 4 modul. Yang pertama digital skill, yang kedua digital etik, ketiga digital culture, yang keempat digital safety. Nah, sekarang saya baru sampai sini nih, digital etikanya dulu. Ya, karena kalau saya sampaikan dalam waktu 40 menit, waktunya nggak cukup. Nah, ini bisa disampaikan baik secara informal maupun non formal. Ya, baik secara sendirian, single atau kolektif. Tapi yang paling penting, modul ini bisa Bapak Ibu unduh, ya, ketik aja modul literasi digital di Google. Nanti Bapak Ibu bisa bagikan di blog masing-masing. Apa itu blog? Blog adalah alat tekan yang ajaib. Ya, kita bisa install Blogger di Play Store lewat HP kita masing-masing, dan itu gratis. Nah, dan blog itu unlimited dan bisa dibaca oleh banyak orang, berbeda dengan Google Classroom atau LMS Moodle yang hanya dibaca oleh teman-teman kita saja yang di sekolah. Apa itu etika digital? Etika digital adalah paradigma di mana transformasi digital berpegang pada moral mereka yang menjalankannya. Dalam paradigma ini, kita fokus pada orangnya, baru kemudian proses, dan terakhir baru teknologi tercanggih saat ini. Nah, sekarang kita mengadakan lagi fokus bedah tuntas P3K. Ya. Lalu nanti malam sama Pak Eko kita akan memprediksi soal-soal yang akan keluar di tes P3K. Dan itu semua dilakukan secara online. Karena caranya online, maka Bapak Ibu guru yang akan menjadi aparatur sipil negara dan nanti terpilih dalam tes P3K, dia harus bisa mengerjakan soal-soalnya secara online. Benar nggak? Nah, itulah yang diharapkan Indonesia semakin cakap digital. Jadi guru-gurunya itu sudah terbiasa mengerjakan soal-soal online. Jadi soal-soal tanpa kertas. Ya. Nah, inilah yang kita lakukan di PGRI setiap Sabtu malam Minggu. Nanti kita pertemuan ke-12. Buat teman-teman yang mungkin punya teman-teman guru yang belum jadi PNS, masih honor, belum ikut tes P3K, bisa ikut. Nah, ini kesempatan kita. Kan nanti ada kesempatan sampai 3 kali ya. Mudah-mudahan semakin banyak guru yang diangkat jadi PNS atau ASN. Apa itu etika? Ya,
Etika itu pada prinsipnya memiliki 4 hal. Yang pertama tentang kesadaran. Bahwa kita sadar dalam dunia digital itu ada hak orang lain. Ada kewajiban yang harus kita laksanakan. Yang kedua, kita juga harus punya kebajikan. Jadi melakukan kebaikan-kebaikan terus. Kayak sekarang nih, kita menciptakan panggung-panggung, dibayar atau tidak dibayar, kita bagi aja. Persoalan rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena filosofinya semakin banyak memberi akan semakin banyak menerima. Yang paling penting kita selalu menjaga integritas, kejujuran dimanapun kita berada, kita harus jujur. Jangan posting karya yang bukan milik kita. Misalnya kita membuat video, ya posting bikin video kita walaupun jelek, kita membuat tulisan, posting tulisan kita. Kayak Bu Eni itu tulisannya udah tersebar di mana-mana itu. Bu Nur Eni Cianjur. Tapi beliau jujur, tulisan sendiri yang dipublis bukan tulisan orang lain. Baru yang terakhir adalah tanggung jawab. Kalau kita sudah memposting hal yang sudah kita lakukan, maka kita harus bertanggung jawab. Jadi jangan sampai lempar batu, sembunyi tangan. Nah, itu nanti kita akan ketemu yang namanya etiket. Apa itu etiket? Adalah suatu sikap seperti sopan santun layaknya kita di dunia nyata yang berisi aturan-aturan yang mengatur hubungan kita dengan sesama manusia dalam pergaulan manusia yang beradab. Teman-teman nanti bisa install melalui Play Store itu modul etis bermedia digital. Ya. Aplikasinya namanya Cyberkreasi. Ya. Jadi di HP itu tinggal cari di Play Store namanya Cyberkreasi. Teman-teman mendapatkan pengantar etis bermedia digital. Gimana sih caranya supaya kita sopan, supaya kita punya etika di dalam media digital? Nah, itu dikasih tahu. Nah, ini penting nih diketahui oleh teman-teman guru, teman-teman pengawas, teman-teman kepala sekolah untuk dibagikan kepada peserta. Yang kedua, cerita netiket warga digital. Bagaimana kita punya aturan-aturan yang kita sepakati sebagai warga internet. Yang ketiga, mewaspadai konten-konten negatif. Ya, karena selama ini terus terang makin banyak juga konten-konten negatif. Kita harus membandingkan dengan konten-konten positif. Cara saya adalah membanjiri dengan tulisan-tulisan di blog. Sehingga hal-hal yang sifatnya negatif bisa saya hapus dengan tulisan-tulisan saya yang kontennya positif. Yang keempat, berinteraksi bermakna di ruang digital. Seperti sekarang nih, saya ngomong, teman-teman yang lain menyimak, terus kemudian yang tidak berbicara di mute supaya tidak mengganggu jalannya kegiatan kita. Nah, itu bermakna. Nanti teman-teman nanya di menu chat, Om ini apa maksudnya? Ya, ada namanya Bu Nur Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ibu Nur Hayati dari Provinsi Nusa Tenggara Barat hadir menyimak Bapak Ibu. Wah, kan? Ini seru nih, saling memperkenalkan diri. Itu namanya interaksi bermakna di ruang digital. Nah, yang kelima, yuk kita berinteraksi dan bertransaksi di digital. Nah, jadi nanti Bapak Ibu akan tahu bagaimana transaksi itu bekerja dan kita aman di dalam berinteraksi. Yang keenam adalah digital media tidak mengubah kita sebagai manusia. Kita adalah manusia yang bijaksana yang kemudian bisa memainkan media digital ini dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang santun. Itulah namanya kita beretika dalam berinteraksi digital secara bijak. Dengan demikian, kita mampu menggali potensi dari dalam dunia digital tanpa meninggalkan etika. Ini yang sekarang kita sedang dalami. Apa sih yang bisa kita gali dari diri kita sebagai seorang guru, dari diri kita sebagai seorang pengawas, dari diri kita sebagai seorang kepala sekolah, ya. Dari diri kita sebagai manusia Indonesia, apa yang kita gali? Nah, ini kita bahas. Hari ini saya minta teman-teman semua untuk menggunakan jari kita. Nih, jari kita, jempol kita, ya. 5 jari kita. Untuk apa? Pertama, berbagi ilmu, pengetahuan, dan pengalaman. Kalau kita, ilmu itu kalau dibagi seperti air yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Semakin diambil airnya, semakin terus berisi airnya dan semakin bening, seperti air dari pegunungan. Ya, yang kedua, berkolaborasi. Kita kerjasama nih. Pak Agus menghubungi saya, Om Jai,
tolong berbagi kepada teman-teman pengawas. Oke, saya senang. Walaupun hari ini saya sedang sibuk untuk mempersiapkan disertasi saya dalam ujian tertutup. Ya, doakan mudah-mudahan saya lulus tahun ini sebagai dokter pendidikan. Yang ketiga, belajar secara digital. Ya, kita sekarang nggak ketemu nih, jaraknya jauh sama Bu Nur Hayati, Ibu Nur Eni di Cianjur, ya ada teman-teman lain di Depok, ya. Tapi kita tetap bisa berbagi dengan pakai aplikasi Zoom seperti sekarang. Nah, akhirnya setelah kegiatan kita menciptakan informasi. Oh, saya menciptakannya lewat blog, ada yang menciptakannya lewat Facebook, ada yang lewat Instagram, ada yang lewat TikTok, ada yang lewat podcast, ada yang lewat YouTube, silakan. Kalau saya lebih senang lewat blog, karena blog itu ringan dan unlimited. Jadi saya mau nulis masukin video, mau masukin audio, cukup di blog. Nah, itulah cara saya menciptakan informasi. Nah, mulai saat sekarang mindset kita nih Bapak Ibu, ya kita kan ini kan rata-rata nih saya lihat bukan kaum milenial nih, kaum kolonial semua nih. Lahir di zaman Bung Karno masih pada hidup, ya enggak? Nah, pada saat itu kita coba nih, bagaimana menciptakan informasi? Ya, saya nulis di blog, saya bikin konten-konten di YouTube, sehingga saya bisa menjadi blogger sekaligus YouTuber. Nah, yang kelima yang paling penting kita memerangi hoax. Mulai saat ini, kalau ada informasi yang tidak jelas sumbernya, kayak tadi pagi saya temukan banyak sekali hoax tuh di WA grup P3K, bahwa untuk bisa ikut tes harus begini dan begitu, tapi sumbernya tidak jelas. Nah, jadi teman-teman, kalau sumbernya tidak jelas, lebih baik disimpan aja, nggak usah disebarkan, ya, supaya berita-berita hoax itu, berita-berita bohong itu tidak tersebar kemana-mana. Yang paling penting, kita menggunakan jari kita mampu mengontrol kita, karena jarimu adalah harimaumu. Kita mampu mengontrol diri untuk tidak mudah terpancing. Nah, kalau ada berita-berita ini yang nggak jelas, sudah ditanya aja, dijapri teman kita, ini benar apa enggak ya? Nah, gitu ya. Itu kita lakukan supaya apa? Supaya aman dan nyaman bermedia sosial. Ya, sewaktu saya dikirim ke Cina bareng Bu Eni itu pengawas, saya ngomong di teman-teman di sana, saya cerita bahwa saya ini blogger, saya senang menulis. Jadi begitu pulang dari Cina itu langsung jadi buku. Ya, teman-teman kalau pengen dapat bukunya bisa ke saya. Kalau mau bentuk digitalnya gratis, tinggal kirim WA saya kirim. Ya, belajar apa judulnya, berburu ilmu di negeri pandai yang lucu. Nah, tapi kalau mau beli cetaknya boleh pesan ke saya. Jadi apa penghasilan baru kan. Mimpi saya waktu saya wawancari oleh wartawan Jawa Pos, saya punya mimpi, Mas. Apa mimpinya? Saya mimpi ada 1 juta pengawas dan guru punya blog. Oh, bisa ya? Bisa. Buktinya selama masa pandemi ini, saya buka kelas menulis, sudah sampai gelombang 20. Taruhlah setiap gelombang ada 100 guru punya blog. Ya kan? 100 kali 20 gelombang, udah 20.000. Wah, lumayan ya. Iya, dan saya yakin kalau teman-teman komitmen, kita bisa menulis di blog. Nah, apa itu blog? Oh, waduh, saya nggak tahu sampai sekarang, saya nggak punya blog. Gampang, buka aja blogger.com atau wordpress.com, bikin blog di situ. Nggak sampai 5 menit, udah jadi blognya. Karena dia sama kayak Facebook, dia sama kayak kita bikin Twitter, dia sama kayak kita bikin Instagram. Nah, sekarang menurut pesannya Bu Hedi Lim, kita harus mampu memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk kegiatan belajar mengajar kita. Nah, itulah mimpi saya. Mimpi mungkin teman-teman, kita harus cerdas ya di tengah dunia digital saat ini. Nah, saat-saat sekarang, coba deh kita merenung dengan aktivitas belajar C-Generation. Kita belajar online. Corona mengajak kita untuk bisa mengajari anak-anak secara online. Dulu kan susah, pakai Zoom aja bingung gimana caranya ini pakai virtual Zoom. Akhirnya kita belajar. Nah, begitu juga kalau kita punya blog. Ya, kita bisa nulis-nulis pertemuan kita dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Lakukan penugasan dengan cara yang menyenangkan. Materinya singkat, ada diskusi, ada YouTube-nya. Ya, Bapak Ibu bisa bikin YouTube, karena yang namanya bikin YouTube tuh gampang banget, modalnya cuma email.
ketika Bapak Ibu punya email di Gmail, di Google, maka Bapak Ibu bisa langsung punya blog di blogger.com sekaligus punya YouTube-nya. Itulah mengapa kita kemudian menjadi connecting and sharing, saling terhubung dan saling berbagi. Yang siswanya punya blog, gurunya punya blog, bisa dibuka, diakses lewat HP masing-masing karena dia ringan. Nah, di blog sekarang lebih keren lagi. Kalau dulu cuma berbasis teks, blog sekarang dia ada foto, dia ada video, dia ada audio. Jadi teman-teman yang senang podcast ya bisa masukin suaranya di situ. Lalu slide share, PowerPoint, slide presentasi yang ada jangan hanya disimpan di laptop, taruh di slideshare.net, taruh di Google Drive, di OneDrive, akhirnya bisa sharing, simpan di blog linknya, gitu. Akhirnya apa? Terjadi diskusi di Facebook, di Twitter, Instagram, WA. Lalu teman-teman kalau sudah punya learning management system di Moodle, blognya bisa di-link ke sana. Lalu hasil tulisannya dikirim, pengalamannya ke jurnal online, ke Google Books. Akhirnya menjadi sebuah pengayaan materi, dapat duit lagi, dolar. Nah, akhirnya Bapak Ibu, teman-teman semua dapat penghasilan tambahan dari kegiatan ini. Bukan hanya dari gaji di sekolah saja atau gaji di tempat kerja, tapi mendapat gaji dari dunia maya. Nah, caranya gimana, Om? Nah, caranya kita belajar bersama-sama. Kami membuka kelas menulis hari Senin, Rabu, Jumat, itu free lewat WA. Kemudian hari Selasa dan Kamis, kita membuka lewat aplikasi Zoom melalui kegiatan belajar berbicara. Nah, ini teman-teman, bagaimana sih cara memeriksa hoax? Nah, ada dua cara. Yang satu lewat situs web, yang satu lewat WA, chatbot WA. Ya. Kalau lewat web, buka yang terkait COVID di sini, covid19.go.id. Kalau yang kementerian buka kominfo, komin.fo/ini hoax, atau buka turnbackhoax.id atau cekfakta.com. Nah, buat yang pakai WA, Komavido bisa 0859 21 600 500 atau lewat Cekfakta Liputan 6 0811 978 7670. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan berita hoax, laporkan saja, bisa ke aduankonten.id. Karena sekarang ini banyak sekali hoax-hoax yang kelihatannya benar, padahal itu bohong, dan itu sengaja diciptakan oleh para pembuat hoax untuk mendapatkan untung. Yang paling sering adanya kuota dari Kominfo dan Kemdikbud tuh, kuota pulsa. Nah, itu paling sering. Makanya Bapak Ibu hati-hati. Nah, hari ini saya mengajak teman-teman semua, khususnya teman-teman pengawas di Asosiasi Pengawas seluruh Indonesia untuk menanam pohon pendidikan. Apa itu pohon pendidikan? Dia berakar moral. Ya, moral dan agama. Kalau moralnya itu kuat, agamanya kuat, insya Allah kita akan berbagi ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Akhirnya apa? Berbatang ilmu pengetahuan. Karena Allah meninggikan orang-orang yang berilmu pengetahuan, meninggikan derajat orang-orang yang berpengetahuan. Makanya saya sekolah terus gitu. Kalau ada kesempatan saya sekolah, walaupun biayanya juga kadang-kadang mikir dari mana. Istri saya bilang biaya itu dari Allah. Maka saya belajar terus, dimanapun saya belajar. Yang kemudian adalah kita beranting amal perbuatan. Amal soleh, ketika kita beramal perbuatan, maka akan berdaun tali silaturahim. Kayak sekarang nih, saya ketemu teman-teman, Ibu Nur Hayati, ternyata dari Nusa Tenggara Timur, jauh banget. Waktu saya ketemu Bu Retno di NTT, di Kupang, ya Allah perjalanannya lumayan. Apalagi ketemu saudara saya di Nabire, Papua. Itu perjalanannya 9 jam, seperti Jakarta, Tokyo. Nah, itulah berbuah tali silaturahim. Dan pada akhir kita berbuah kebahagiaan. Nah, kita menjadi happy, menjadi bahagia. Karena apa? Karena yang kita bagikan adalah hal baik. Nah, ini saya dapatkan materinya dari guru saya, pimpinan saya di Lab School, namanya Profesor Dr. Arif Rahman. Beliau tokoh pendidikan di Indonesia. Nah, yang paling penting Bapak Ibu semua, kita harus mulai menanamkan pendidikan dalam keluarga. Di saat pandemi corona saat ini, di saat kita saling bertemu dengan anggota keluarga masing-masing, nah jaga diri kita, keluarga kita dari siksa api neraka dan juga virus corona. Jangan sampai sekeluarga kena virus corona. Karena saya ngerasain tuh bulan
Oktober sampai Desember kami sekeluarga kena virus corona. Waduh, betapa tidak enaknya kita harus isolasi mandiri. Nah, Bapak Ibu yang Om Jai sayangi dan banggakan, beberapa tahun lalu Om Jai diundang makan siang oleh Bapak Presiden Jokowi. Kemudian Om Jai diminta berbicara di depan Pak Jokowi yang kami hormati. Terima kasih atas undangan makan siangnya. Om Jai jadi makin gemuk karena makan siangnya di Istana Negara. Enak-enak itu, apalagi kambing gulinya. Nikmat sama daging rendangnya itu. Om Jai bilang, Pak, tolong akses internet di setiap sekolah itu dipasang dengan akses internet cepat seperti negara-negara lain. Wah, kalau di negara lain kan setiap sekolah itu akses internetnya cepat banget gitu. Mudah-mudahan Pak dari Aceh sampai Papua terhubung internet dengan kecepatan akses internet yang tinggi. Supaya apa, Pak? Supaya kita para pendidik saling terhubung dari Aceh sampai Papua. Alhamdulillah sekarang dengan adanya corona, percepatan itu lebih terasa. Tetapi sayangnya, kecepatan akses internet kita tidak didukung dengan kesantunan kita di dunia maya. Hasil penelitian Microsoft, indeks kesantunan warga negara Indonesia, warga 62, masih berada di nomor 29 dari 32 negara yang diindeks. Artinya, ini PR buat kita nih sebagai pengawas, sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sebagai orang tua, supaya kita mampu menjaga kesantunan. Karena kesantunan kita di dunia maya itu masih parah. Ya, ini juga menjadi bagian kita karena waktu saat tahun 2013 kami teman-teman guru TIK berjuang karena mata pelajarannya dihapus, kemudian diganti jadi prakarya. Sakit banget, guru TIK disuruh masak-masak dan terpaksa kita mengikuti aturannya. Tapi dengan cara itu saya berterima kasih kepada para pembuat kurikulum. Kenapa? Saya jadi pintar masak, saya jadi pintar jahit gitu. Selama ini saya cuma pintar bikin program, ngoprek komputer, tapi dengan adanya mata pelajaran baru saya bisa berkarya. Nah, tapi terus kita perjuangannya pelan-pelan. Alhamdulillah sekarang di sekolah penggerak sudah ada mata pelajaran informatika. Mohon doa dari para pengawas supaya mata pelajaran informatika bisa ada di semua jenjang sekolah. Ini perjuangan kita. Dan ini terus kita perjuangkan dan kita gaungkan di bocor. Nah, teman-teman, pada saat kita belajar dalam dunia maya itu sering ada kebocoran. Percakapan di dunia di rumah itu masuk dan direkam. Ya, ini kan direkam ini. Dan nanti akan masuk ke YouTube masing-masing. Nah, yang jauh jadi terasa dekat. Nah, ini waktu kita guru-guru TIK, guru-guru informatika ikut diklat, namanya diklat pendidikan sekolah penggerak. Wah, hampir sebulan kita belajar. Jadi tahu tuh bagaimana cara mengajar yang baik, bagaimana menjadi guru yang bagus, yang baik di sekolah penggerak. Akhirnya ketemu tuh teman-teman dari 34 provinsi. Alhamdulillah. Nah, ini fasilitatornya dari teman-teman di Widya Iswara. Nah, itulah teknologi. Kita selalu berada dalam jaringan. Pada akhirnya kita menjadi eksis dan narsis di masa pandemi. Awalnya saya nggak kenal teman-teman yang lain, terutama teman-teman pengawas. Sekarang jadi kenal. Kenapa? Gara-gara eksis dan narsis di masa pandemi. Cara saya adalah menulis setiap hari. Sehingga saya meluncurkan di masa pandemi sampai 4 buku. Bahkan ketika saya sakit dan dinyatakan positif corona, saya menerbitkan 2 buku. Jadi saya melupakan penyakit dengan menulis. Nah, waktu itu peluncuran buku, bedah buku karya Om Jai, Berburu Ilmu di Negeri Pandai yang Lucu, dilaksanakan hari Sabtu tanggal 5 Juni. Wow, setelah kegiatan itu banyak yang pesan buku saya. Alhamdulillah. Lalu kita bikin webinar, teman-teman di APKS, Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis di PGRI. Kita berharap teman-teman guru nanti pada saat pensiunnya 4E. Wow, kan masih jarang ya guru pensiunnya 4E. Karena itu saya undang Bapak Dr. Imron Rosidi menjadi narasumber dengan tema menjadi guru profesional yang suka menulis dan menerbitkan buku. Karena ini poinnya lumayan besar, ya. Nah,
Inilah yang kita lakukan dalam membuat kebebasan berekspresi di dunia digital tanpa meninggalkan etika. Kita mencoba menjadi pengguna internet yang beradab, bijak berkomentar di ruang digital. Satu ketika kami kuliah di Cina, kami disediakan teh oleh masyarakat di sana, oleh mahasiswi di sana yang cantik membuatkan minum teh. Lalu Pak Jaka, teman kami dari Kalimantan Barat ya, minta difoto. Om J, foto dong, biar saya taruh di Facebook. Difoto lah. Nah, ternyata komentarnya ada yang positif, ada yang negatif. Yang komentar, Om J, asik Pak Jaka bisa punya pacar baru di sana. Asik Pak Jaka dapat teman kencan baru dan sebagainya. Tetapi kalau komentarnya itu bagus, komentarnya baik, selamat ya Pak Jaka bisa ke Cina dan minum teh sama wanita Cina di sana. Begitu juga dengan Bu Fitria di sana, ya pulang dari Cina langsung diangkat jadi kepala sekolah. Nah itu adalah hikmah, ya hikmah yang kita lakukan. Tapi saat ini saya akan merasakan kesedihan ketika saya googling di internet. Saya cari buku tentang etika digital. Itu kebanyakan luar negeri yang punya, ya kebanyakan luar negeri yang punya, sehingga kita perlu membuat buku digital. Akhirnya saya kasih contoh tuh, saya upload buku, menulisnya setiap hari dan buktikan apa yang terjadi. Ini gratis Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pengen beli versi cetaknya itu 75.000 di Gramedia. Tetapi Bapak Ibu bisa unduh di gratis di wijayalabs.wordpress.com. Jadi nggak perlu beli di Shopee, nggak perlu beli Tokopedia, unduh aja di blog saya. Nah itu udah 10.000 orang yang mengunduh buku ini. Dengan harapan teman-teman bisa nulis dan menerbitkan buku. Karena sekarang menerbitkan buku tidak seperti zaman dulu ya. Harus mengeluar jutaan rupiah, kalau sekarang mah enggak. Yang penting kita punya niat aja untuk menulis, insya Allah akan banyak yang menerbitkan gratis. Nah, lalu ada sahabat saya nih dari Sulawesi Selatan bikin buku virtual learning, namanya Bapak Samsul Badri. Solusi pembelajaran di abad 21. Beliau cerita dan menuliskan kisahnya ngajar lewat virtual. Nah, ini bisa nanti Bapak Ibu unduh di gurupenggerak.indonesia.com, sebuah blog yang dibuat dari kawan-kawan guru. Jadi domainnya, postingnya itu dibayar oleh teman-teman guru. Setiap tahun kita bayar 500.000 untuk memperbanyak domainnya. Nah, itulah yang kita buat sehingga kita menjadi etis bermedia digital. Teman-teman, mudah-mudahan waktunya masih cukup. Bagaimana kita sebagai guru, sebagai pengawas, sebagai kepala sekolah tetap bijak bermedia sosial. Ketika mata pelajaran kita dihapus dalam kurikulum 2003 oleh Menteri Dua Nabi, ya Muhammad Nuh, kami datangi beliau dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, minta petunjuknya, minta arahannya, supaya mata pelajaran TIK dikembalikan, tapi dengan cara-cara yang baik. Ketika menterinya diganti, presidennya diganti, kita nemui Pak Anies Baswedan, kita minta beliau akhirnya keluar kebijakan. Ada yang menggunakan kurikulum 2006, ada yang menggunakan kurikulum 2013 secara bertahap. Nah, sedikit demi sedikit guru TIK terselamatkan. Nah, itulah cara kami mendatangi para penentu kebijakan. Sehingga pergerakannya itu sopan dan dikenang oleh para penentu kebijakan. Sedikit demi sedikit, akhirnya kami bisa berdiplomasi dan keluarlah mata pelajaran kayak PMP waktu dihapus ya, jadi PPKN, TIK dihapus jadi informatika. Dan menjadi lebih keren, karena materinya lebih diperluas lagi, tidak hanya menggunakan komputer. Nah, oleh karena itu teman-teman, ini kan saya ada desas-desus nih, ada mata pelajaran yang katanya akan dihapus. Nah, kita cek dulu, benar apa enggak nih? Jangan asal sebar di internet. Karena dulu waktu pertama awal, saya pikir itu hoax, ternyata benar, mata pelajaran TIK dihapus. Wah, ternyata perjuangannya cukup berat ya, dari 2013 sampai 2021 itu benar-benar membutuhkan kesabaran tingkat dewa. Teman-teman yang Om Jaya sayangi dan banggakan, kita sekarang harus bisa membuat konten digital. Caranya apa? Caranya menulis di media digital. Saya menulisnya di blog. Supaya apa? Supaya jadi buku ajar. RPP yang sekarang itu kan sekarang modelnya modul buku ajar. Ya, kalau teman-teman bisa diterbitkan di penerbit mayor, teman-teman dapat royalti, dapat hak cipta.
Dan akhirnya selama 6 bulan teman-teman akan dapat uang, kalau bukunya laku bisa sampai ratusan juta. Tetapi kalau bukunya nggak laku, ya bisa buat beli permen. Nah, teman-teman, kita lihat paku. Paku yang bengkok tidak akan banyak dipukul, karena udah bengkok. Sedang yang lurus akan terus dipukul sampai dia masuk ke dalam. Nah, ini Quran surah Al-Ankabut ayat 2 mengatakan, Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji. Nah, jadi dalam kehidupan kita ini diuji dengan berbagai macam ujian, dengan berbagai macam masalah. Tetapi ingatlah selalu, di dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ya. Teman-teman, ini tempat teman-teman bisa unduh modulnya di bit.ly 3x 2k C5C ya, atau ketik aja modul cakap digital. Di sana ini kurikulumnya saya tidak akan bahas, saya lanjutin aja karena ini sangat gampang. Tapi yang paling penting, saya mengajak teman-teman yang hadir di sore hari ini untuk menjadi pejuang anti hoax. Oh, gimana caranya Om Jai? Caranya adalah kita tahan diri, kalau informasinya bukan dari sumber yang jelas, lebih baik kita tidak menyebarkan. Kita harus punya keterampilan abad 21 dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Ini sudah disampaikan oleh sahabat saya, Bapak Dr. Ifik. Ya, rekamannya semua lengkap di YouTube. Teman-teman bisa lihat kegiatan kita hari Kamis 24 Juni. Ya, kita punya rutin kegiatan setiap Selasa dan Kamis. Lalu kita juga mengajak guru-guru, gerakan guru belajar literasi, disingkat GEGAR. Ya, guru bergerak, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dengan tema Aku Cinta Literasi. Nah, sekarang sudah berkembang bukan hanya cinta literasi, tapi cinta numerasi sesuai dengan website Pusmenjar, bahwa kita harus mengikuti yang namanya AKM, ya, literasi dan numerasi. Nah, itulah yang kita lakukan dalam membangun jejak digital yang baik di antara sesama pendidik. Kalau dulu ada pepatah mengatakan mulutmu adalah harimau kamu, maka sekarang pepatah itu sudah mulai berubah, jarimu adalah harimaumu. Makanya sekarang kita bikin kegiatan yang namanya public speaking for teacher. Supaya apa? Supaya teman-teman guru bisa bicara di depan publik. Saya undang Ibu Amiroh, guru berprestasi tingkat nasional. Saya undang YouTuber terkenal Pak Mufid, supaya guru-guru bisa jadi YouTuber. Akhirnya apa? Dari belajar menulis menuju belajar bicara. Kita undang Bapak Ahmad Zainuddin. Jadi teman-teman bisa nulis, bisa bicara, akhirnya menjadi guru yang berprestasi, menjadi pengawas yang berprestasi. Dan itulah yang kita lakukan. Tetap sopan dan beradab di media sosial. Kita bagi ilmu, kita bikin panggung-panggung seperti sekarang ini ya. Kita undang narasumber-narasumber yang siap berbagi ilmunya kepada narasumber lainnya. Alhamdulillah, setelah kita melakukan itu, kita akhirnya berani menertawakan diri sendiri. Mengapa kita berani menertawakan diri sendiri? Karena orang sukses itu rumusnya ada 2P plus 267 plus 5S. Apa itu? P yang pertama pendidikan, P yang kedua adalah pengalaman. Apa Om Jai 267-nya? 267 itu ibarat lagu do re mi fa sol la si do, tangga lagu. 2 itu re, 6 itu la, 7 itu si, relasi. Kita harus perbanyak relasi. Saya bisa datang ke sini karena saya punya relasi. Relasi saya siapa? Pak Agus Sukoco, ya, Ketua Umum Asosiasi Pengawas seluruh Indonesia. Tapi yang paling penting dari itu, kita harus punya yang namanya 5S. Apa itu 5S? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sukses. Teman-teman yang Om Jai sayangi dan banggakan, di masa pandemi ini yuk kita bangkit. Kita lupakan masa lalu, kita tatap masa depan. Kita mulai belajar bersama secara online. Saya datangkan Profesor Sony Teguh Semiawan, Profesor Sony Teguh Trilaksono, dalam materi peran pendidik dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan. Saya perhatikan anak-anak kami di lab school itu rata-rata tidak bermental pegawai, tapi bermental pengusaha.
Makanya lulusan dari lab school itu kebanyakan setelah dia lulus dari sekolah dan perguruan tinggi, mereka tidak menjadi pegawai negeri, tetapi mereka menjadi pengusaha. Ketika sekolah kami kebakaran, itu cepat sekali itu bantuan dari para alumni, ya. Dan alhamdulillah nggak sampai setahun sekolah kita sudah bisa berdiri kembali. Dulu seminggu sekali saya pasti pergi keluar kota. Sekarang di masa pandemi saya nggak bisa. Saya ngasih materinya dari rumah, belajar dari rumah. Saya menciptakan pola belajar yang efektif dari rumah. Caranya gimana? Ya lewat kayak gini, lewat webinar, lewat YouTube, lewat blog. Ya, alhamdulillah, walaupun bekerja dan belajar dari rumah, itu yang namanya rezeki terus berdatangan kalau kita kreatif. Saya menyarankan kepada Bapak Ibu semua untuk menggunakan media sosial kita. Nah, gimana caranya? Menggunakan media sosialnya, kita harus cerdas dan bijak berinternet. Kalau ini kita lakukan, insya Allah akan banyak produk-produk nih, ya, berupa buku. Ini adalah kisah seru di balik tirai bambu, kisah inspiratif 50 orang guru yang diberangkatkan ke negeri Cina. Waktu itu saya sempat menangis ketika ada salah seorang teman saya yang gajinya cuma 100.000, tapi bisa pergi ke Cina. Dia menangis kepada Allah di masjid dan dia bersyukur dengan gaji 100.000 sebulan bisa berangkat ke Cina. Nah, ini makanya Bapak Ibu perlu miliki nih buku ini, kisah seru di balik tirai bambu, supaya kita bisa bercermin diri bahwa di atas langit ada langit. Kita harus melihat ke bawah, masih ada orang yang hidupnya lebih susah dari kita. Akhirnya apa? Kita menjadi kreatif menulis. Nah, ini bagus nih, teman-teman yang pengen belajar menulis bisa memiliki buku Om Jai judulnya Kreatif Menulis. Atau pengen menjadi blogger ternama, bagaimana sih caranya menjadi blogger ternama? Nah, ini bisa membaca kisah nyata Om Jai. Nah, kita juga ini nih bisa ngundang teman-teman yang sudah sukses di Duta Rumah Belajar Kemdikbud. Saya waktu itu undang Pok Kasuti berbagi pengalaman menjadi duta belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang namanya Kemdikbud Ristek. Wah. Nah, itulah hal-hal yang kita bagikan di APKS PGRI, Asosiasi Profesi dan Kalian Jenis. Kita pilih-pilih sebelum sebar, kita buat konten-konten yang menarik sehingga banyak orang yang tertarik. Dan yang paling penting, kita harus mampu menjadi guru tangguh berarti cahaya. Apa itu guru tangguh berarti cahaya? Guru yang pantang mengeluh. Guru yang senantiasa bersyukur kepada Allah dengan kondisi apapun. Nah, saya mengajak teman-teman semua yang hadir di sini, yuk kita ngeblog, menulis di blog. Dan saya rasakan bagaimana rasanya mendapatkan uang cash sebesar 20 juta dari hasil menulis di blog. Berangkat saya naik Metro Mini, pulang saya naik taksi. Kenapa? Takut dirampok. Kantong kiri 10 juta, kantong kanan 10 juta. Saya mendapatkan uang sebesar itu, saya gunakan untuk merenovasi rumah. Demikian Bapak Ibu semua yang saya sampaikan, mari bijak beretika di internet supaya kita menjadi orang yang sukses, sukses di dunia dan sukses di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam Ustadz Wijaya Kusuma. Aduh, mudah-mudahan nggak ada yang ngantuk ya. Keren, keren. Serasa ngantuk ya. Jangan-jangan ada yang ngantuk nih saya ngomong gitu. Ya. Terasa kita sedang sedang ada di majelis talim di tausiah. Cenur, ya siap, keren banget ya pengalamannya Cenur. Ya. Kita ini Pak Ketua sudah hadir, kita dengarkan dulu untuk menyapa teman-teman semua ya? karena seminggu kemarin kan kita off ya. Baik, sudah hadir Ketua Umum kita Bapak Dr. Agus Suport MM. Pak Agus, teman-teman semua. Topinya keren. Pak Muhammad Isanuddin mau tuh topi Pak Agus. Silakan Pak untuk menyapa teman-teman semua. Baik, terima kasih Bu Rola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Terima kasih Om J. Saya biasa manggil Om J ya. Pak Wijaya Kusuma. Terima kasih Pak Ihsan. Saya biasa manggil Pak Ihsan. Ya, ini teman-teman. Ya, sehat ya Bapak? Alhamdulillah bagus. Alhamdulillah Pak Ihsan, Pak Om J. Ini teman-teman lama Pak Buros, Bu Nuraini. Jadi ini teman-teman dari organisasi profesi yang sudah
memang pengalaman ya beliau-beliaunya. Terima kasih sekali lagi kehadiran di komunitas Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia. Walaupun di sini bukan hanya pengawas, tapi juga ada kepala sekolah dan juga guru. Dan juga tentunya ada teman-teman yang lain ya, Bu Nur ya, ada Bu Nini, ada ya. Ada dari pustakawan juga, Pak. Oh ada iya. juga ya. Iya. Saya undang pustakawan Cianjur yang berprestasi di tingkat nasional. Oh iya. Baik, terima kasih luar biasa teman-teman sudah hadir. Dibantu mute Mas Hildan. Ya, jadi hari ini memang sore ini saya mohon maaf agak terlambat karena memang ada kegiatan lain yang masih nanggung ya. Jadi baru selesai tadi jam 15:17, jadi mohon maaf. Tapi jalan aja karena ini betul kata Om J tadi ya, majelis ilmu. Siapa yang tentu lebih banyak belajar ya tentu harus tentu punya banyak berilmu dan itulah derajatnya akan lebih tinggi gitu ya. Saya sangat appreciate ya teman-teman yang terus belajar di ruangan ini dan tentunya banyak nanti manfaat yang kita bisa peroleh, manfaat dari silaturahmi, kemudian juga manfaat-manfaat yang tentunya akan kita gunakan di tempat pekerjaan kita ya, baik itu sebagai pengawas, sebagai kepala sekolah maupun sebagai guru ya. Terima kasih Om J yang telah menginspirasi tadi, materinya luar biasa ya, bagus sekali, dan itu akan menyadarkan kita betapa kita di era digital ini tapi belum pernah tahu etika-etikanya ya. Yang kita tahu hoax itu ternyata tidak kita sadari, ternyata kita juga ikut juga menyebarkan ya. Nah, tadi sudah disampaikan ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya kira itu pengantar dari kami. Sekali lagi terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik kita semuanya ya. Terima kasih Bu Ros, Bu Nuraini. Kita teruskan aja materinya karena ini saya juga masih melanjutkan acara lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yos, saya pernah dikasih motivasi, ayo jadi pengawas GoBlog gitu ya. Dan saya sebagai seorang pengawas, saya pertama kali belajar blog itu dari Om Jai. Jadi ayolah Bu Nur jadi pengawas GoBlog gitu. Terus saya juga akhirnya mengundang pakai spasi ya? Ya, mengundang Om Jai juga ke Cianjur. Ayo guru-guru kita menjadi guru GoBlog semua. Dan alhamdulillah ya Om Jai ya. Tahun berapa itu 2013 apa 2014 banyak komunitas blogger di Cianjur yang dilahirkan oleh Om Jai dan salah satunya saya adalah pengawas GoBlog yang dilahirkan juga oleh Om Jai dan sampai sekarang Om Jai dari WordPress yang gratis, saya sudah memiliki akun nuraini-pastibisa.com. Keren. Jadi punya blog sendiri. Jadi begitu menulislah setiap hari dan buktikan apa yang terjadi. Wow, keren. Begitu ya Pak Isan ya. Ya, keren. Pak Isan yang selalu bergelut dengan buku setiap waktu. Ayo Teh Yos, kita lanjut ya. Kita lanjut ya dengan mendengarkan berbaginya dari Bapak Muhammad Isanuddin Atpusi ya. Bapak buku Indonesia. Silakan Bang Isan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Bu Yos dan Bu Nuraini. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia, Pak Agus Sukoco, Bapak Ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu dari pengawas, kepala sekolah, guru atau pustakawan yang hadir pada kegiatan siang hari ini. Pertama, saya senang sekali diundang hadir di sini. Satu kehormatan Pak Agus, saya berada di hadapan Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya share siang hari ini ada manfaatnya gitu ya, bermanfaat. Amin. Baik Bapak Ibu, izin
saya share dulu. Ya, ini ngopi judulnya, ngopi bareng APSI yang ke-16 kali ya Pak Agus ya. Dan saya sudah siapkan kopinya juga. Baik, ini tentang literasi digital. Tadi Om Jai luar biasa, panjang lebar menyampaikan, sehingga tugas saya menjadi sangat ringan ya, menjadi pembicara kedua. Gitu. Tinggal sedikit-sedikit. Bapak Ibu, harapan kita atau tujuan kita ketika bicara tentang literasi digital, kita ingin mendapatkan banyak manfaat, mendapatkan banyak keuntungan dari dunia di era digital ini, atau yang disebut dengan digital advantage, gitu ya. Jangan hanya melihat sisi negatifnya. Kadang-kadang kita menemukan banyak teman-teman kita, guru-guru kita, atau masyarakat kita itu seringkali membahas yang negatif-negatifnya. Padahal aspek positifnya itu lebih banyak mungkin dari negatifnya. Kemudian yang kedua, ketika kita bicara literasi digital, kita ingin nyaman dan enjoy hidup dalam lingkungan digital atau digital environment. Baik itu mengisi konten digital maupun beraktivitas, berkegiatan secara digital di dunia maya, seperti tadi panjang lebar disampaikan oleh Om Jai. Jadi gimana kita nyaman, enjoy, walaupun kita ini katanya generasi imigran gitu ya, bukan native digital citizen gitu. Gimana kita nyaman di situ. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita terhindar dari berbagai hal negatif di dunia digital. Saya kira itu ketika kita bicara tentang literasi digital, mungkin bingkainya seperti itu. Kita dahulukan digital advantage-nya. Nah, yang kita rasakan sekarang ini kan di era digital ini banyak sekali kelebihannya. Ada e-commerce gitu ya. Nah, sekarang kita mudah sekali berbelanja gitu, secara online. Banyak sekali vendor-vendor ya, e-commerce yang sudah tersedia. Dengan jari kita saja kita belanja, bisa memilih, bisa melihat reviewnya macam-macam, kemudian nanti diantar gitu ya oleh ekspedisi. Nah, sehingga duduk di rumah saja kita bisa menerima itu semua, begitu mudahnya. Kemudian tentang peer-to-peer lending gitu ya, pinjaman. Sekarang ada orang yang meminjamkan uang atau orang yang membantu donasi gitu, banyak macam ya. Nah, cuma ini bermasalah ya, masih ada vintage yang nakal misalnya, atau pinjaman online yang menjebak. Tapi saya yakin ke depan itu pasti akan bagus, akan dibenahi. Tapi yang bank-bank konvensional juga sekarang dengan mudah, tidak perlu datang ke bank kalau ingin meminjam, juga mereka menawarkan yang secara digitalnya gitu ya. Kita bisa aplikasinya di situ dengan mudah gitu ya, bisa diupload dan seterusnya. Kemudian jual beli ya, jualan, belanja online juga dengan mudah. Kemudian virtual account, kita bikin rekening gitu ya, cukup dengan digital. Tinggal untuk verifikasi nanti datang ke bank. Nah, kemudian PJJ ya, online learning, ikut kursus, ikut webinar, sangat mudah. Kita nggak perlu naik kendaraan, tidak perlu macam-macam, cuma duduk seperti ini, ada laptop, ada internet, sudah kita bisa sama-sama belajar, mendapat ilmu, seperti kata Om Jai tadi. Begitu juga bersosial media, Facebook macam-macam, narsis gitu ya, semua bersilaturahmi dengan teman-teman lama, ada semua. Kita juga tidak perlu tersesat di jalan, ada Google Map, ada Waze, macam-macam. Kita juga bisa nge-vlog, jadi YouTuber, nyari duit di internet gitu ya. Kita juga belanja tidak perlu lagi cash gitu ya, tidak sering cash, bisa pakai e-money, pakai gesek kartu, mobile banking. Nah, dengan aplikasi di handphone kita bisa bayar listrik, air, dan seterusnya. Jadi jangan dilupakan
anugerah ini, gitu ya. Kadang-kadang kita hanya melihat sisi negatifnya. Nah, ini kalau dieksplor terus ke anak-anak kita, nanti dia akan termotivasi dan terus berkembang sesuai zamannya di era digital ini. Jangan ditakut-takuti terlalu berlebihan juga mereka terhadap dunia digital ini. Kemudian nyaman di lingkungan digital, tadi Om Jai sudah banyak menyampaikan, saya kira kita sebagai guru, pengawas, sebagai pendidik, sebagai siswa gitu ya, pustakawan, tenaga kependidikan, sudah usahakan kita punya skill sebanyak-banyaknya, bisa bikin blog, bisa bikin video pembelajaran gitu ya, mengupload videonya ke YouTube, kemudian menggunakan sistem e-learning. Hampir semua sekolah sekarang punya sistem akademik e-learning sendiri, bisa memasukkan nilai, ujian di situ, computer based CBT gitu ya, computer test based gitu. Nah, kemudian nilainya langsung jadi, kelihatan begitu mudah semuanya. Nah, skill yang digital seperti ini harus kita tingkatkan terus. Kemudian yang ketiga, terhindar dari sisi negatifnya. Nah, ini yang banyak dibicarakan. Ketika bicara literasi digital, seringkali arahnya ke sini. Nah, fenomena di masyarakat kita masih menemukan masyarakat kita yang kurang hati-hati dengan data pribadinya, sehingga mengupload sesuatu yang mestinya tidak diupload itu berbahaya buat keamanan data pribadinya. Misalnya dia mengupload sertifikat vaksin, di situ ada NIK-nya gitu ya. Dan macam-macam. Kemudian banyak juga masyarakat kita yang tidak sadar dengan jejak digital. Jadi sering upload ini itu, melakukan macam-macam. Nah, akhirnya atau bicara sesuatu, marah sesuatu yang tidak terkontrol atau mengatakan sesuatu, akhirnya nanti ketika terjadi apa-apa, nah, jejak digitalnya dicari orang itu kelihatan semua. Nah, kadang-kadang jejak digital itu sangat kejam, bisa menghancurkan karir dan nama baik kita. Nah, kemudian yang ketiga, buang-buang waktu, tidak produktif, ini banyak sekali terjadi juga, melihat sesuatu yang terlalu lama ya, yang kurang bermanfaat, mungkin karena tidak paham dengan digital advantage tadi. Kemudian pelanggaran nilai-nilai moral ya, melanggar nilai-nilai moral, melihat sesuatu yang tidak semestinya dilihat gitu ya, melontarkan kata-kata kotor, memaki orang, mencaci orang, dan macam-macam. Maka perkuat, kata Om Jai tadi, Ustadz Om Jai, perkuat pegangan moral agama kita masing-masing gitu ya, supaya kita bisa mengendalikan diri. Kemudian di antara masyarakat kita juga banyak yang menjadi korban berita hoax, propaganda, penipuan, radikalisme, macam-macam, karena lemah di literasi. Kemudian yang terakhir, kesehatan fisik maupun mental juga sebagian kita banyak terganggu ya, itu baik anak-anak, remaja maupun orang tua, karena terlalu intens beraktivitas di dunia digital dalam hal-hal yang misalnya main game terlalu lama atau ketagihan selfie macam-macam gitu ya, mentalnya terganggu. Nah, baik. Nah, ketika kita bicara tentang literasi digital, sebenarnya sih sama dengan literasi biasa ya. Jadi objek literasi itu, digital ataupun tercetak, itu sama sebenarnya, yaitu masalah data, informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Nah kalau kita ingin benar-benar punya kemampuan di bidang literasi, baik itu literasi cetak maupun digital, kita harus paham dulu objek yang dijadikan konten ya, konten digital itu, atau konten yang bahan yang kita pelajari gitu ya, yang kita baca, yang kita literasi, kita nalar. Nah, pertama itu data. Sebenarnya ada knowledge hierarkinya ya. Ini knowledge hierarki sebenarnya yang paling tinggi itu yang nomor 4. Nah, dimulai dari paling bawah nomor 1. Yaitu data.
Apa itu data? Data itu angka, huruf, simbol, gambar, bunyi, atau suara. Nah, atau ya, sebenarnya data itu belum punya arti, belum punya makna. Data itu bisa dilarikan kemana saja. Nah, ketika data itu dihubungkan, dilarikan ke konteks tertentu, nah di nomor 2, lalu dia punya makna, nah maka dia naik kelas menjadi informasi. Jadi informasi itu adalah data yang punya makna. Ketika gambar dihubungkan dengan konteks tertentu, kata, huruf, kalimat dihubungkan dengan konteks tertentu, lalu dia punya makna, nah maka itu namanya informasi. Kemudian pengetahuan. Pengetahuan itu adalah informasi yang teruji atau terbukti kebenarannya. Nah, atau bahasa mudahnya, pengetahuan itu adalah informasi yang benar, informasi yang valid. Kalau informasinya tidak benar, tidak valid, maka dia tidak bisa menjadi pengetahuan. Nah, tetap kita sebut dengan hoax atau fake news gitu ya. Nah, tidak bisa pindah. Nah, di dalam konteks akademik kita suka sebut ada scientific knowledge, pengetahuan ilmiah. Nah, itu bahkan uji validitasnya itu oleh pakar ya, pakar di bidangnya kayak skripsi, tesis, disertasi itu ya, atau penelitian. Ada uji butir, uji validitas, uji reliabilitas. Nah, itu lebih tinggi lagi tingkat pengetahuannya. Maka disebut pengetahuan ilmiah, scientific knowledge. Nah, kemudian yang keempat adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu levelnya paling tinggi. Nah, yang suka disebut dengan wisdom. Kalau di Al-Quran disebutnya hikmah. Nah, hikmah. Jadi kebijaksanaan itu apa? Kebijaksanaan itu adalah pengetahuan yang luas yang kita miliki tadi setelah belajar macam-macam, itu diterapkan dalam perilaku dan sikap kita. Nah, diterapkan dalam sikap dan perilaku kita secara konsisten. Misalnya kita tahu, kita udah belajar dari kecil bahwa korupsi itu tidak boleh, merugikan orang banyak misalnya. Lalu kita amalkan ilmu kita itu, bagaimanapun kita tidak akan korupsi, tidak akan melakukan itu berarti selesai, kita bijak, wisdom. Gitu. Cuma sayangnya ya banyak orang pintar, sudah sekolah tinggi-tinggi, titelnya banyak, nah, tapi ya itu antara ilmu pengetahuannya dengan perilakunya tidak konsisten. Orang Barat bilang 3H gitu ya. Jadi head, heart, jadi kepala otaknya, pengetahuannya, heart, hatinya, dan hand, tangannya, itu tidak selaras. Nah, kalau orang wisdom itu head-nya, pikirannya, kemudian hatinya, dan tangannya itu sejalan. Nah, kalau sudah begitu, beres hidup ini, selesai. Ya, tidak ada kerusakan hutan, tidak ada kerusakan lingkungan, tidak ada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang pintar mestinya. Nah, oleh karena itu, literasi digital atau literasi biasa gitu ya, literasi yang tercetak gitu ya, atau literasi yang dari kecil kita tanamkan dari SD, SMP, SMA itu sebenarnya kalau dilihat dari hakikat kita belajar itu sebenarnya menjadi orang yang bijak, gitu ya, menjadi orang yang wise, gitu ya. Sampai nggak? Nah, bisakah diri kita, khususnya di era digital ini, bisakah diri kita mencapai tingkat kebijaksanaan itu, gitu ya? Bisakah sekolah mengantarkan siswa kita mencapai tingkat kebijaksanaan itu? Jadi sebenarnya kalau ingin bijak berliterasi, baik di dunia digital maupun di dunia luring gitu ya, sebenarnya sama intinya. Amalkan ilmu yang kita dapat secara konsisten. Baik, bijak di dunia digital. Jadi
tujuan tertinggi dalam literasi digital mestinya adalah menjadi orang yang bijak, wise man atau wise woman. Kemudian paham atau mengerti apa yang baik dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam berinteraksi atau beraktivitas dalam dunia digital. Nah, setelah paham atau mengerti, lalu bersikap dan berperilaku secara konsisten sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Nah, saya kira itu tujuan hidup kita sebenarnya ya. Kalau masalah mencari uang dan sebagainya itu kan hal yang lain sebenarnya. Tapi tujuan kita sekolah dari kecil, tujuan kita mendidik anak-anak itu supaya dia menjadi orang yang benar. Menjadi orang yang benar, lalu menjadi orang yang baik. Nah, kata Om Jai tadi, menjadi orang yang baik. Nah, maka itulah hakikat literasi. Oleh karena itu di negara-negara maju yang literasinya tinggi, itu kehidupan sosial, kehidupan politik, penegakan hukumnya itu bagus ya. Nah, jadi hakimnya tidak bisa disogok gitu ya. Sungainya terpelihara, ikannya terpelihara gitu. Hutannya tidak gundul gitu ya. Lingkungannya semuanya. Kenapa? Karena literasinya tinggi dan orang-orang konsisten di sana. Tidak buang sampah sembarangan, gitu. Berlalu lintasnya sopan dan seterusnya. Jadi dipakai ilmunya itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu kadang PR kita, bagaimana pendidikan kita bisa menghantarkan anak didik sampai kepada kesadaran itu ya, ke tahap wisdom itu. Oke, nah ini agak teknis sedikit. Ini agak teknis. Kiat menjadi bijak di dunia digital. Tadi Om Jai sudah menyampaikan panjang lebar. Nah, saya karena orang pustakawan kita biasa berpikirnya seperti ini. Jadi setiap menerima atau memperoleh informasi, apalagi informasi itu sensitif, maka yang kita perhatikan adalah satu, otoritas penulis. Nah, pertama begini. Informasi itu dibuat oleh siapa gitu ya? Ada nggak nama penulisnya gitu ya? Atau nama penyusunnya atau nama pembuatnya kalau itu video misalnya? Kalau tulisan ada nggak nama penulisnya? Kalau tidak ada ya udah dibuang ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau ada kita kejar. Siapa dia? Siapa yang membuat tulisan ini? Nah, pertama kita lihat apa pendidikannya. Kemudian di bidang kepakarannya apa? Nah, itu kita telusuri. Background pendidikannya, dia pakarnya di bidang apa? Setelah itu dia bekerja di lembaga apa? Nah, lalu lihat apa visi lembaganya, lembaga dia bekerja. Itu gampang, tinggal lihat websitenya, klik di home, nanti ada tentang kami atau about us. Itu pasti lembaga itu dia punya visi misi, dia tulis di situ. Nah, kemudian kita lihat ini orang berafiliasi nggak dengan organisasi tertentu misalnya, atau partai tertentu, atau bisnis tertentu gitu ya. Nah, itu kalau kita dapat informasi yang sensitif ya, itu kita telusuri gitu. Jadi betul kata Om Jai tadi, jangan main sharing-sharing aja, atau jangan sampai terpancing. Lihat dulu siapa penulisnya. Nah, apa pekerjaannya, apa latar belakang pendidikannya, kepakarannya apa, gitu ya. Ada nggak karya-karya dia sebelumnya, kalau memang dia pakar di situ. Nah, itu biasanya gitu, kita lacak begitu. Kemudian otoritas penerbit atau lembaga. Kadang-kadang sebuah informasi itu tidak ditulis perorangan, tapi yang mengeluarkannya itu lembaganya. Nah, sebuah lembaga gitu ya, atau institusi. Nah, itu juga seperti tadi, cek institusi itu bergerak di bidang apa, gitu ya. Visi misinya apa. Nah, track recordnya selama ini seperti apa, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, waktu dan tempat penerbitan. Jadi kadang-kadang video lama,
video lama diupload ulang, di-share gitu, dihubungkan dengan konteks sekarang. Seakan-akan terjadinya barusan ya. Seakan-akan kejadiannya itu berhubungan dengan kejadian sekarang, barusan. Sehingga kita terpancing, sering begitu. Jadi cek itu video waktunya kapan diterbitkannya. Nah, itu bisa macam-macam caranya nanti dicek. Nah, itu jangan lupa ya, kita cek waktu terbitnya, tempat terbitnya, tahun berapa terbitnya misalnya. 5. Itu gampang di internet itu kelihatan. Kemudian jenis filenya, biasanya file-file yang informasi yang bernilai tinggi itu disimpannya dalam file yang sudah dikunci ya. File yang sudah terkunci, misalnya PDF, itu salah satu indikasi file itu penting. Misalnya peraturan-peraturan pemerintah atau apapun, undang-undang apapun itu ya, sertifikat apapun biasanya dikunci dengan file PDF karena tidak bisa diubah gitu ya. Kemudian medianya, ini media mainstream, arus utama atau media kita baru dengar gitu ya. Nah, itu juga dilihat. Kemudian jenis sumber informasinya. Nah, jenis sumber informasinya itu juga dilihat. Apakah itu buku, apakah itu artikel, apakah itu periodicals, gitu ya. Nah, dan macam-macam. Nah, sebentar ya. Naskah, maaf. Maaf bocor suaranya, maaf. Nah, kemudian yang berikutnya nama domain Bapak Ibu itu penting Bapak Ibu. Kalau tadi Om Jai pakai blog ya, blogger.com. Ya, yang .com itu kalau ingin penulisan ilmiah atau penyebaran hoax juga kadang lewat domain-domain yang umum ya, yang .com, .net gitu-gitu deh. Nah, kalau domainnya itu .go.id gitu ya, itu resmi, berarti dari pemerintah Indonesia, itu dilihat linknya, websitenya yang mengeluarkan informasi itu. Kalau edo.id berarti dari kampus, ya kan? Kalau org dari organisasi, nih, seperti APUSI, APSI gitu ya, Asosiasi Dokter Indonesia, biasanya dia pakai org. Sekolah pakai ECHID. Karena untuk mendapatkan nama domain seperti ini itu tidak mudah ya. Persyaratannya kita harus melampirkan. Kalau mengurus ini harus melampirkan. Kalau saya di APUSI melampirkan ini akta notaris. Kemudian ada surat dari lembaga yang terkait yang menaungi kita, gitu ya. Nah, jadi tidak mudah. Nah, oleh karena itu nggak macam-macam. Kalau websitenya itu domainnya itu resmi begini, dia tidak akan memasukkan informasi-informasi yang palsu ya, yang hoax atau fake news ya. Nah, jadi kita lihat juga seperti ini. Nah, inilah mungkin di antara cara-cara kita mendeteksi apakah sebuah informasi itu punya validitas yang bisa yang bisa dipercaya gitu ya, sumber itu bisa dipercaya. Nah, kalau yang teknis-teknis lainnya seperti rekayasa video macam-macam itu ahlinya deh. Nah, itu kita serahkan pada pakar-pakar IT lah ya. Kalau ada istilahnya modifikasi video macam-macam itu seakan-akan gitu. Nah, kita yang awam ini tidak bisa. Itu ahlinya mungkin Om Jai lah nanti itu. Nah, kalau kita yang awaknya seperti ini, kita bisa lihat tadi, otoritas penulisnya, otoritas penerbitnya, waktu dan tempat penerbitan, kemudian jenis filenya, kemudian nama domainnya. Baik Bapak Ibu, kiat menjadi bijak di dunia digital dalam konteks pembelajaran. Nah, saya senang sekali bisa hadir di sini nih. Sekaligus saya punya mimpi gitu ya, punya misi gitu. Bapak Ibu pengawas nih bisa mungkin juga mensosialisasikan gitu ya,
bagaimana menjadi literasi kita dalam menulis gitu ya, atau dalam membuat satu karya. Tadi banyak disinggung oleh Om Jai juga, dalam satu karya, tapi karya itu benar-benar terstruktur dengan baik. Kemudian karya itu terstruktur dengan baik melalui langkah-langkah gitu ya, seperti ini. Nah, ini bisa diterapkan dalam pembelajaran. Nah, kalau ini bisa diterapkan nanti maka literasi digitalnya dapat, gitu ya, literasi informasinya dapat, kemampuan menulisnya dapat, reading kompetensinya juga dapat, nanti karena dia harus baca, kemudian kemampuan mempresentasikannya juga nanti dapat. Nah, ini kalau boleh saya paparkan sedikit tentang ini. Nah, karena ini kita sebut literasi digital, literasi informasi. Nah, yang pertama, merumuskan tugas pembelajaran. Ini dianggap kalau bisa ini dijadikan salah satu pendekatan ya, langkah di dalam mengajar ya. Di dalam mengajar bisa dipakai oleh guru ya, semua bidang studi, atau ketika membimbing karya anak-anak gitu ya. Nah, ini literasi banget gitu ya. Nah, ini literasi banget. Nah, jadi pertama saya untuk menjelaskan ini sebentar, saya pindah slide dulu ya Bapak Ibu. Saya kasih contoh. Kemarin saya mempresentasikan ini di hadapan orang World Bank, Pak Agus masih ada ya. Jadi madrasah Kementerian Agama itu mendapat bantuan dari Bank Dunia untuk membuat pelatihan-pelatihan di bidang literasi ini. Nah, maka kita awali dari menyusun modulnya. Bagaimana modul untuk literasi informasi. Nah, kemarin saya presentasikan di hadapan orang World Bank itu dengan Zoom, dia ada di Inggris, kita ada di Jakarta, kita presentasikan. Mungkin saya izin share. Silahkan Pak. Ya. Nah, ini contoh pembelajaran berbasis literasi informasi menggunakan Big Six ya, ketinggalan saya, Big Six model. Jadi 6 langkah pembelajaran. Ini literasi informasi. Jadi ini modul ya Bapak Ibu. Dimulai dari kegiatan awal. Totalnya itu kemarin saya desain 4 JP, 1 JP-nya 60 menit, jadi 240 menit ya. Nah, bentuknya aktivitas itu. Jadi diawali dengan latar belakang dulu, apa itu information literacy. Nah, jadi literasi informasi ada seperangkat kemampuan yang dibutuhkan seseorang untuk mengenali kapan informasi dibutuhkan dan kemampuan untuk mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang dibutuhkan tersebut secara efektif. Nah, ini sesuai dengan tema kita yang Pak Agus share di flyer ya. Nah, apa pentingnya literasi informasi? Pertama, untuk mengajarkan anak-anak didik kita menjadi orang yang pandai memecahkan masalah. Jadi, problem solving. Kemudian membantu siswa memahami materi pembelajaran dan menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran secara efektif dan efisien. Nanti dia, karena information skill-nya nanti bagus, cepat nanti memahami pelajaran, dan cepat juga nanti menyelesaikan tugas-tugas. Kemudian membentuk pribadi pembelajar mandiri, senang belajar sepanjang hayat. Nah, yang penting lagi berpikir kritis, ya, karena nanti disusun secara sistematis. Berpikir kritis setiap kali menerima informasi, dan masuk ke etikanya juga, Om Jai. Jadi etikanya menghormati hak cipta karya orang lain. Nah, ini komplit. Nah, tadi yang saya lihat
tujuannya sama yang saya sampaikan tadi. Pertama, merumuskan bagaimana sih cara merumuskan tugas pembelajaran atau task definition. Mulai dari ini pembelajarannya berbasis project misalnya atau penugasan ya Bapak Ibu. Kemarin di modul ini tugasnya adalah membuat esai. Esai singkat 1000 kata gitu ya. Tema-temanya saya sediakan, silahkan pilih. Nah, setelah dia memilih tema, dia harus merumuskan rumusan masalah tentang tema itu. Nah, maka dikembangkan dengan cara konsep 5W1H dalam bentuk pertanyaan. Ini langkahnya, merumuskan tugas pembelajaran. Dia harus menentukan dalam bentuk pertanyaan apa rumusan masalahnya. Misalnya temanya tentang kerusakan lingkungan misalnya. Nah, dia bikin misalnya tiga pertanyaan untuk menulis esainya itu. Misalnya apa itu kerusakan lingkungan, apa dampaknya, seterusnya ya. Terserah dia merumuskannya. Nah, yang kedua dia harus mengidentifikasi kira-kira kalau temanya itu kerusakan lingkungan, itu informasi apa yang harus dia butuhkan, yang harus dia cari. Nah, dia harus dideskripsikan dulu dengan kata kunci tertentu gitu ya. Nah, setelah itu menyusun strategi penelusurannya. Nah, lalu melakukan penelusurannya. Nanti ada pakai strategi macam-macam, bisa lewat mesin pencari, lewat Google, lewat Yahoo, AltaVista, lewat awol.com misalnya, kita kasih di bahan bacaan itu ada 10 mesin pencari terbaik ya di dunia, termasuk Baidu punyanya Cina gitu ya, dan punyanya Rusia gitu. Nah, itu banyak mesin pencari yang bagus untuk menelusur informasi. Di bahan bacaan kita siapkan. Kemudian yang keempat, menggunakan informasi yang relevan dan terpercaya untuk digunakan dalam karyanya nanti. Kemudian memadukan seluruh informasi yang dia peroleh, pokok-pokok pikiran yang dia kutip, itu dengan cara pengutipan yang beretika, ya, sesuai model citasi, model pengutipan. Apakah menggunakan apa, MLA, Turabian, ya, Turabian style, apa terserah gitu ya. Dia tuangkan dalam tulisannya, jadi pokok-pokok pikiran yang dia kutip ditambah dengan pemikiran dia sendiri. Nah, kemudian sampai dia menarik kesimpulan. Nah, setelah jadi esainya, dia bikin PowerPoint-nya untuk mempresentasikan. Nah, lalu setelah itu melakukan evaluasi proses. Jadi untuk memudahkan, kita kasih LK-LK seperti ini. Ini temanya misalnya ada 10 ya. Ini berkelompok mengerjakannya. Setiap kelompok tidak boleh sama temanya. Nah, seperti ini nih. Nah, ini kita kasih LK1, lembar kerja 1. Tema esainya apa? Dia ambil dari tema yang dia pilih. Lalu rumusan masalahnya apa? Jadi pertanyaan masalahnya apa gitu ya untuk menulis esai itu. Nah, minimal 3 kita kasih konsep 5W1H untuk mengembangkan ini. Nah, kemudian yang di kanannya lagi, dia harus mengidentifikasi informasi apa saja yang mungkin diperlukan untuk menjawab rumusan ini. Nah, kira-kira kalau kerusakan lingkungan itu apa saja? Nah, dari buku apa, dari ensiklopedia apa, artikel jurnal atau apa. Tapi kata kuncinya dulu gitu ya. Nah, setelah itu dia nyusun strateginya. Nah, ini jadi dia beraktivitas terus, kita nggak banyak ceramah. Modul ini modul berbasis aktivitas. Jadi dia pindahkan dari LK 6.1 di atas tadi. Kalau dia sudah menulis identifikasi kebutuhan informasinya, dia masukkan ke sini. Nah, sekarang dia harus dalam perencanaan ini, menyusun strategi ini, dia memasukkan jenis informasi, sumber informasi apa yang akan digunakan. Nah,
Apakah tadi lewat mencari artikel jurnal, apakah buku, ensiklopedi, dan seterusnya untuk kebutuhan yang ini. Lalu dia bikin kata kuncinya. Nah, kata kunci itu nanti digunakan di alat penelusuran. Alat penelusuran itu bisa katalog yang ada di Perpus, katalog online ya, OPAK. Bisa juga di mesin pencari, bisa juga mencarinya di daftar indeks, di Thesaurus, macam-macam. Alat penelusuran itu banyak, ya kan? Nah, bisa daftar indeks, katalog, mesin-mesin pencari. Nah, di situ dia tulis. Ini baru tahap merencanakan. Nah, ini jadi kita ajari dia terstruktur untuk tadi ingin menulis esai tadi. Nah, kita latih begini. Nah, kemudian tahap ketiga, baru action, baru melakukan penelusuran. Jadi alat penelusurannya dia pilih misalnya mesin pencari. Nah, misalnya Google. Kata kunci yang dia gunakan, yang dia pilih tadi. Nah, lalu dia melakukan penelusuran. Nah, hasil penelusurannya, nah, kita minta minimal 5. Minimal 5. Nah, pindahin ke sini. Dia dapat artikel, misalnya artikel ya atau buku, judulnya apa, nama penulisnya apa, kota terbitnya apa, tahun terbitnya apa, URL-nya apa. Siswa kita itu, saya sudah praktekkan di sekolah saya. Siswa kita itu sering kesulitan. Oh, jangankan siswa, mahasiswa aja masih banyak. Masih kesulitan mencari judulnya apa ya di dokumen itu. Nama penulisnya siapa, kadang dia nggak tahu. Begitu mendapatkan satu bundle dokumen gitu ya di Google, dia download. Ini penulisnya siapa ya gitu ya. Kemudian penerbitnya itu, ini jurnal kah, apakah gitu ya. Nama jurnalnya apa, tahun terbitannya mana, kota terbitnya mana. Nah, kalau linknya mudah lah dia dapat. Nah, itu kita ajarin di bahan bacaan ada, di bahan bacaan modul ini. Nah, kalau dokumen itu jelas-jelas tidak ada penulisnya, itu nggak boleh dipakai gitu ya. Lembaga ini ketinggalan, lembaga penerbitnya juga nggak ada gitu ya, atau nama jurnalnya nggak ada, yang nggak bisa dipakai gitu kan, berarti indikasi itu tidak valid. Apalagi ngambil dari blog misalnya untuk menulis esai yang sifatnya ilmiah gitu ya, nggak bisa gitu kalau tidak jelas penulisnya, kemudian lembaga yang menerbitkannya, jadi nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, maka ini kita ajarkan mereka harus menemukan itu. Nah, di bahan bacaan dia bisa baca. Nah, ini tahap ketiga, melakukan penelusuran. Tahap keempat, siswa menggunakan informasi yang relevan dan terpercaya. Jadi setelah dia dapat 5 dokumen tadi, kita minta mereka membaca seluruh dokumen itu, baik itu buku, ensiklopedi, artikel jurnal, koran, dan lain-lain. Kemudian memberi tanda, apakah dengan stabilo, kalau di file dengan cetak tebal atau garis bawah, pada informasi yang dianggap relevan dengan temanya yang dia pilih tadi, atau dengan subtema, atau dengan rumusan masalah yang dia tulis di esainya tadi, di rancangan esainya. Nah, jadi kasih tanda dari dokumen-dokumen itu yang kira-kira relevan. Nah, ini sudah masuk pada tahap menyeleksi ya, ini Pak Agus. Ini di sini menyeleksi sebenarnya dia. Dia mengevaluasi sumber informasi itu. Mana yang relevan dengan tema yang akan dia tulis. Dengan rumusan masalah untuk menjawab rumusan masalahnya. Nah, ini sudah main nih, sudah. Nah, caranya membaca. Nah, di modul kita siapkan teknik membaca efektif. Itu ada namanya teknik SQ3R. Jadi survei, question, reading, recite, dan review.
Nah, kita di Moodle ada. Bagaimana sih teknik membaca efektif? Nah, kita ajarkan di anak-anak di situ. Dia bisa baca, pelajari. Nah, jadi setelah membaca, kalau itu video dia menonton, dia tonton, lalu dia tandai apa namanya? Kasih tanda dulu yang informasi yang relevan dengan temanya. Nah, setelah itu siswa mengambil pokok-pokok pikiran yang ada dalam berbagai sumber tadi yang sudah dia ditandai tadi. Nah, kemudian dijadikan kutipan dalam tulisan esainya. Nah, maka dia harus membuat kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka sesuai dengan model pengutipan yang dipilih. Apakah menggunakan American Psychological Association, apa style, atau Turabian style, atau MLA style, atau teknik pengutipan yang biasanya tiap lembaga bikin. Nah, nggak apa-apa, tiap kampus sekarang juga bikin, atau sekolah bikin, gitu ya. Kalau nggak ada, pakai yang sudah internasional ini ya, ada di file Word, Microsoft Word juga ada. Ketika kita membuat reference, itu ada tuntunan untuk membuat catatan kaki, daftar pustaka, dan kutipan seperti ini. Nah, ini literasi Bapak Ibu. Ini literasi yang penting kita betul-betul kita didik ke anak-anak. Nah, ini langkah keempat. Nah, jadi setelah menemukan pokok-pokok pikiran ini, nah yang ini kita kasih LK-nya. Jadi pokok-pokok pikiran yang dia kutip itu masukkan ke sini. Nah, masukkan ke sini apa yang dia kutip. Nah, kemudian model citasinya. Berarti kalau dia harus tuliskan penulisnya siapa, judulnya apa. Kalau dia bibliografi, maka yang dicetak tebal itu adalah judulnya. Kalau dia artikel, periodicals, atau jurnal, ya, yang dicetak tebal itu nama jurnalnya. Itu ada di MLA, ikuti aja di situ tuntunannya. Nah, jadi langsung daftar pustakanya juga dibikin di sini, mengikuti model citasinya. Jadi kita bikinkan lembar kerjanya, LK-nya seperti ini. Nah, kelima, jadi setelah dia mendapatkan pokok-pokok pikiran yang akan dikutip itu, tibalah saatnya dia meramu, memadukan seluruh informasi yang diperoleh untuk membangun konsep atau teori tadi, untuk menjawab rumusan masalahnya. Kalau dalam pelatihan saya kasih waktu 50 menit, ini panjang ini. Nah, siswa menulis esai dengan cara memadukan semua pokok pikiran, baik dari hasil kutipan maupun pemikiran dia sendiri, untuk menjawab semua rumusan masalah. Nah, kita kasih LK lagi. Nah, ini sebenarnya finalnya. Ya, esai finalnya itu 1000 kata. Jadi kita kasih LK lembar kerja seperti ini supaya jelas ya. Jadi judul temanya tadi apa, dia tulis sesuai pilihan kelompoknya. Rumusan masalahnya dia ambil dari LK 6.1, sudah ada di atas. Nah, tinggal di pembahasan ini, saatnya dia memadukan pokok-pokok pikiran yang dia kutip dengan pikirannya sendiri. Nah, kita kasih ketentuan rambu-rambu. Setiap paragraf maksimum 10 baris, fontnya misalnya Times New Roman 12, ukuran 12, spasinya 1,5, ukuran kertas A4, esainya ditulis dalam 1000 kata, itu kira-kira 2,5 halaman lah. Tidak termasuk daftar pustaka. Nah, jadi struktur esainya itu ada judul, rumusan masalah, pembahasan, lalu kesimpulan. Nah, kesimpulan itu dibuat per poin. Jadi kalau rumusan masalahnya ada 3, maka kesimpulannya juga poinnya ada 3. Jadi langsung menjawab kerumusan masalah.
Nah, setelah itu baru di daftar pustakanya juga dia tulis sesuai model citasi tadi. Jadi meramunya, memadukannya di sini. Nah, kalau ini kita ulang-ulang kepada anak-anak dalam itu esai itu bisa diubah, diganti dengan apa saja. Yang penting cara berpikir, tahapan-tahapan berpikirnya itu seperti ini. Nah, kalau ini kita lakukan terus, itu akan nancep dalam pikiran anak. Jadi cara berpikirnya jadi sistematis gitu, runut gitu, logis gitu. Nah, maka dia akan menjadi orang yang berpikir kritis gitu ya, menjadi orang yang literasinya tinggi, gitu. Nah, dan sebagainya. Nanti dalam kehidupan, oh ini terpakai banget. Ketika ingin nyari jodoh ya, mencari istri atau suami diseleksi dulu ya, pakai langkah-langkah ini. Ingin beli rumah misalnya, didefinisikan dulu, dirumuskan dulu, task definition dulu, kebutuhannya apa. Ingin beli mobil, kebutuhan dalam kalimat tanya, saya butuh apa, rumah seperti apa misalnya. Nah, ini kalau terbiasa begini nanti ke bawah-bawah dan dia menjadi orang yang literate ya. Literate informasi, kalau sekarang dengan era digital, literate digital. Nah, kemudian setelah dia meramu, esainya jadi, sudah jadi esainya, maka tugas berikutnya kita minta dia menyusun PowerPoint-nya. Nah, menyusun PowerPoint yang menarik berdasarkan tulisan esainya itu. Nah, nanti secara perwakilan kelompok terpilih, kalau waktunya panjang ya bisa semua kelompok kita mintakan presentasi, mempresentasikan hasilnya. Nah, setelah itu baru kita kasih penguatan. Jadi secara singkat Bapak Ibu seperti itu, kalau kita ingin benar-benar menanamkan literasi kepada anak-anak dalam pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran. Langkah yang terakhir setelah dia presentasi, kita kasih penguatan. Nah, langkah terakhir ini refleksilah ya. Evaluasi. Nah, lakukan evaluasi. Nah, katakan 15 menit. Nah, lalu siswa melakukan evaluasi diri dengan melakukan refleksi tentang apa yang sudah baik dilakukan dan apa yang masih kurang, baik dalam proses tahapannya 1 sampai 5 tadi, maupun produk esainya. Nah, supaya evaluasinya terarah, kita buatkan lembar kerjanya lagi. Nah, dari proses tahapan itu yang baik, yang 1, 2, 3 tuliskan, yang dia merasa kurang di tahapan mana dia tulis, kemudian saran perbaikan kalau nanti melakukan lagi apa, dia harus melakukan apa. Di produk esainya juga begitu. Nah, di hasil esainya yang sudah bagus apa, yang kurang apa, saran perbaikannya apa. Nah, saya kira cara-cara seperti ini yang setelah itu siswa membacakan hasil evaluasi diri, guru memberikan penguatan, lalu kita kasih apresiasi. Nah, ini kalau penutup, kegiatan penutup, ini refleksi untuk semuanya, kegiatan dari awal sampai habis, dalam arti fasilitas, mungkin ada hambatan internet atau apa gitu ya, di dalam pembelajaran di kelas atau apa. Nah, ini rekomendasinya bisa ke sekolah, ke manajemen, ke Sapras ya, atau ke mana saja, ke perpustakaan dan lain-lain. Nah, untuk perbaikan. Nah, saya kira itu Bapak Ibu, kalau kita ingin menanamkan literasi secara sungguh-sungguh, sistematis gitu ya, karena literasi itu kan skill ya, kemampuan skill itu harus diulang-ulang, cara berpikir seperti itu sehingga dia betul-betul menjadi siswa kita menjadi siswa yang kritis gitu. Berpikirnya runut, logikanya jalan gitu ya,
dan dia menghargai hak cipta karya orang lain, tidak melakukan plagiat. Karena kadang-kadang dia melakukan plagiat itu karena dia tidak tahu cara mencari informasinya. Kedua, tidak tahu cara mengutipnya. Memang ada pelajaran di bahasa, tapi itu kan teori ya. Nah, praktiknya kadang juga masih bingung. Nah, lewat bimbingan literasi informasi, literasi digital yang terstruktur seperti ini, kita harapkan anak-anak benar-benar literate. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya share sore hari ini, siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kerennya sampai pada diam semua ya Teh Yos. Iya. Ya. Baik. Yuk kita dengarkan teman-teman, silahkan yang Ayo, mangga bertanya atau baik kepada Pak Muhammad Ihsanuddin maupun ke Bang Jai. Silahkan, ya. Masih ada waktu 16 menit. Ya. Ayo Bapak Ibu. Bisa raise hand atau yang di chat? Raise hand aja kali ya, raise hand aja ya. Kalau di chat baru share dong materinya, keren banget. Bagus banget. Minta di-share. Kalau saya lihat di chat room belum ada sih. Belum ada pertanyaan. Raise hand juga belum, entah kenapa ya. Setuju, katanya cuman begitu aja, setuju. Terus jangan lupa materi di-share itu aja. Iya, share dong materinya. Begitu, Pak. Bapak Ibu silakan yang mau bertanya, raise hand atau saking terpesonanya ya, karena kita mendapat ilmu baru nih, serasa kuliah nih Pak Ihsan. Aduh, padahal ngopi nih, niatnya ngopi. Kopinya lupa saya belum bikin. Mungkin Bapak Ibu. Tuh terpesona katanya, jadi susah untuk bertanya, aneh ya. Aduh. Bisa aja nih. Nah, ini Bapak Ibu pengawas punya kewenangan penuh ini yang yang seperti ini diinikan ke guru-guru ya, di sekolah atau madrasah. Punya tangan panjang tangan panjang. Panjang tangan. Panjang tangan. Pengawas punya panjang tangan, salah. Punya kewenangan penuh dah di sekolah, yang punya sekolah kan pengawas. Ya, kewenangan penuh. Kewenangan penuh, ya, ya betul. Benar Pak Anung, kewenangan bukan tangan panjang ya. Kalau tangan panjang baju. Kewenangan penuh ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang akan bertanya atau apa kepada Dim ya? Terpesona katanya. Pak Leger, mangga Pak Leger. Tadi acung-acungan tangannya. Silahkan, masih ada waktu. Ini ada dari Bu Lulis nih. Ya. Bu Lulis, buka aja itunya. Mic-nya buka. Bu Nenik, halo Bu Nenik. Bu Nenik nggak kelihatan. Bu, saya kepingin materinya aja Bu untuk bahan. Pengen materi, licik, arinanya ente Ya, Bu. Saya belajar di guru-guru saya Bu. Ya, siap. Ini nih Bu Lulis mana? Ibu. Halo. Ya, silakan halo, Bu Lulis. Halo lagi. Selamat sore. Sore Bu Lulis. Ya. Mau ke tadi siapa Bang Bu? Mau ya, ke siapa? Tadi Bang Jai. Bang Jai tadi menyampaikan bahwa kita itu mesti hati-hati menyampaikan data pribadi kita, gitu ya. Bagaimana dengan sekarang ini kan ada aplikasi My SAPK milik BKN. Nah, kalau itu sampai bocor, gimana ini, Kang? Ayo Om, jawab Om. Padahal data kita semuanya ada di situ. Iya. Mana, Bang? Sampai pernikahan juga ada ya Bu Lulis ya? Iya. Dari A sampai Z ada itu. Iya, kartu nikah kita ada di situ. Wah, bahaya. Semuanya. Ibu, kalau menemukan data bocor, segera dilaporkan. Tadi kan saya udah kasih nomor bocornya ya. Kalau BKN, ke BKN. Jadi ke lembaga-lembaga yang memang ditunjuk untuk itu. Supaya jangan sampai data privasi data kita itu menjadi bocor dan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang lain. Seperti kemarin kan di Kompas sudah dituliskan bagaimana data
perlindungan data diri bocor ya, dibocorkan oleh petugas kelurahan. Nah, itu ternyata begitu dicek ada oknum yang bermain, akhirnya ketahuan di Baris Krim Polri. Jadi memang teman-teman ketika tahu ada bocor data, maka teman-teman segera laporkan kepada lembaga yang memang berwenang untuk menangani itu. Nah, sekarang ini sering kali kita tanpa sadar ya karena mengisi Google Form gitu kan, kalau ada pelatihan-pelatihan kan ada Google Form ya, dipilih-pilih dan data kita sering dijual, disalahgunakan ya. Kadang kita nggak kita dapetin WA gitu ya, broadcast dari orang yang tidak kita kenal. Entah pinjaman online, orang yang ngutang pakai nama kita, pakai nomor kita, kan gitu ya. Nah, itu kita laporkan ya ke tadi yang lapor data tadi ya, sudah saya share ya. Bapak Ibu yang belum dapat materinya nanti tinggal minta panitia. Tadi sudah saya share juga ya di Zoom ya. Sudah saya share di Zoom nanti bisa. Nah, dengan cara itulah kita bisa melaporkan data-data kita sehingga langsung dikunci dan dicari siapa yang membocorkannya, karena namanya buatan manusia, selalu aja ada orang-orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab bermain. Ya, apalagi data kalau kita menjadi ASN, aparatur sipil negara, yang harusnya data itu rahasia, tapi akhirnya jadi terbuka karena ada oknum yang menyebarkannya. Nah, itu segera dilaporkan kalau Bapak Ibu menemukan hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan di Facebook saja, kalau kita ada kan kadang-kadang orang menyamar dengan nama kita kan, Wijaya Kusuma. Kemarin ada teman, Jay, lu punya Facebook baru? Enggak, itu kok ada yang minta pertemanan ke gue. Nah, kayak gitu kan. Akhirnya kita lapor ke Facebook bahwa data kita ada yang mengambil. Begitu juga di WA, sering juga ada nama Wijaya Kusuma, jualan mobil. Sejak kapan Om Jay jualan mobil? Pakai gambar Om Jay. Begitu dicek ternyata bukan Om Jay. Kayak gitu. Nah, makanya Bapak Ibu wajib melindungi data diri kita kalau di WA dengan aplikasi kunci 2 kali. Nah, cara-cara mengamankan WA tuh banyak di Google, tinggal Bapak Ibu nyobain. Ya, supaya nggak kena hack. Karena banyak juga nih teman-teman kita yang kena hack. Pernah satu ketika, misalnya WA-nya Pak Agus nih. Pak Agus ngirim WA ke saya, pinjam uang dong 300.000 atau minta kirimin uang dong 300.000. Kok tumben-tumbenan ya Pak Agus minta pulsa. Nah, kan kalau udah kayak gini, Bapak Ibu harus hati-hati. Itulah mengapa data pribadi kita penting, jangan sampai, apalagi KTP ya, kartu keluarga, nama ibu kandung ya, itu jangan sembarangan. Supaya apa? Supaya kita bisa melindungi data pribadi kita. Bagaimana Om kalau sudah tercebar? Ya kita laporkan, kita hapus data-data kita tadi ya dengan cara melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk itu. Mudah-mudahan bisa terjawab ya Bapak Ibu. Ya Bu Luli seperti itu ya. Terus ini Bu Dedei, Pak Dedei Heriono, silakan berbicara aja. Terpesona katanya terhadap penyampaiannya. Halo Pak Dedei. Yos, mana ya Pak Dedenya? Terpesona terhadap penyampaiannya, sangat membantu Pak Alur. Ya silakan Pak Dedei, mangga disampaikan. Bagaimana cara membuat pertanyaan saking terpesonanya. Jadi saya tertarik sekali Ibu penyampaian Pak Muhammad tadi. Dia punya kiat bagaimana caranya supaya di dalam sistem untuk pelaksanaan pembelajaran itu secara sistematis sama sekali. Nah itu. Jadi itu merupakan hal pengalaman baru bagi saya walaupun saya sudah lama jadi guru, tapi saya belum pernah melaksanakan sedetail itu supaya siswa itu kalau zaman dulu kita menyampaikan pembelajaran cuma ceramah, cuma esai. Kalau sudah benar menurut kita ya sudah. Tetapi ini lebih ke pembuktian. Nah itu yang ini bagus sama sekali untuk saya yang khususnya. Mudah-mudahan saya bisa terinspirasi dan bisa melaksanakan apa yang sudah diberikan beliau tadi untuk kita. Nah itu Bu. Terima kasih.
Amin. Silakan ditanggapi Pak Muhammad Ihsan. Ya. Saking terpesona tidak bisa membuat pertanyaan. Tapi mengubah peta alur pikiran, bagus itu ya Pak ya. Iya. Oh iya, alhamdulillah Pak. Jadinya saya. Ya Pak Dede, alhamdulillah kalau begitu. Jadi saya ikut ngopi di sini itu bisa menginspirasi Bapak lah khususnya gitu ya. Nah, jadi memang ini tugas kita sama-sama ya Bapak Ibu, supaya tadi bicara literasi itu kan harus benar-benar terukur ya, karena orang selama ini banyak bicara atau ceramah atau apapun itu tidak berbasis pada sumber atau data yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, iya. Jadi diawali dengan cara-cara seperti ini. Bapak kalau ingin belajar lebih jauh, itu ada namanya seperti saya bilang tadi, model Big Six literasi informasi. Bapak search aja di Google, tapi memang itu karena berbahasa Inggris ya Pak, itu kan konsepnya dari Amerika ya. Nah itu kan ada Google Translate juga, Bapak juga ini, nggak masalah. Jadi itu kalau ingin mempelajarinya. Dan kalau ada pelatihan guru itu, nah pelatihan guru saya kira penting hal-hal semacam ini dimasukkan dalam materi pelatihan itu. Jadi saya yakin anak-anak kalau dibiasakan menulis esai atau membuat proyek ya, apalagi nulis kir Pak. Saya sedih Pak kalau lihat kir anak-anak di sekolah itu. Di bab 2 di kajian pustakanya itu paling masih menyedihkan lah menurut saya. Jadi cara dia membangun konsep, membangun teori itu sangat lemah, masih sangat lemah. Ketika diukur dengan soal-soal PISA, literasi anak-anak kita kan masih sangat rendah gitu ya. Nah, itu juga berhubungan dengan literasi bacanya, kemampuan membacanya. Jadi teknik membaca efektif itu juga harus digarap mestinya, harus kita garap. Nah, dan kami di perpustakaan itu sangat menyadari itu. Alhamdulillah di Insan Cendekia kita lakukan itu dengan baik, dan anak-anak Insan Cendekia itu untuk literasi baca terbaik nomor 1 nasional hasil LTMPT. Jadi nilai tertinggi se-Indonesia untuk nilai tes literasi baca untuk masuk perguruan tinggi itu, Insan Cendekia itu nomor 1. Nah, silakan baca di websitenya LTMPT ya, lembaga tes masuk perguruan tinggi itu. Nah, kita terapkan yang begini-begini Pak ke anak-anak itu. Kalau sudah terbiasa, misalnya udah kelas 3, udah terbiasa begitu, dengan format-format begini, wah udah enak. Dia sudah nancep di kepalanya. Tiap kali kasih tugas, wah, langsung tuh information skill-nya, browsing-nya, cara berpikirnya sudah runut. Nah, jadi karena sudah komplit kayaknya di situ, karena satu persoalan yang dia pelajari itu perlu ada berupa bahan bukti dari mana itu. Nah, itu seperti itu. Ini termasuk saya Pak, bukan hanya siswa, saya juga termasuk saya ini. Baik Pak. Memang kalau saya bikin proposal dan lain sebagainya, kita bikin seperti itu juga. Nah, di dalam kita setiap proposal itu dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 itu memang seperti itu. Arahnya kita yang mana kekurangannya, yang mana perlu ada pengembangan lagi. Nah, itu memang harus secara direvisikan seperti itu. Artinya memang sedetailnya seperti itu. Nah, itu supaya kita bisa di mana kita bisa sesuai dengan aturan-aturan, apalagi menyangkut itu biasanya
peraturan-peraturan pemerintah. Nah itu. Ya. Jadi ada masuk di sana. Nah itu. Ya, Pak Cuma Dede. ini belum kita pernah talarkan kepada siswa. Nah itu. Iya. Ya, Mudah-mudahan terima kasih, si COVID cepat berlalu. Nanti suatu waktu kita akan studi banding ya ke sekolahannya Pak Muhammad Ihsan, Insan Cendekia. Insan Cendekia itu man negeri termegah, terbesar, tercantik, terindah se-Indonesia. Itu man negeri loh. Bisa negeri aja kan Ibu. ya Pak Ihsan ya? Ya, negeri. Iya, Di saya bawah. baru lihat di webnya. Wah, apalagi Lengkap kalau ke ya, sana lengkap kita ya. kan sudah kenal dengan Pak Ihsannya nih. Kita sampaikan surat permohonan untuk kunjungan. Wah, keren banget. Ada satu lagi nih, Yang Pak Pauji, Eni apa Ibu Pauji ya? Karena tidak terlihat. Teros, Karena satu sudah lagi. mau tutup warungnya ya. Mau tutup warungnya, kopinya sudah habis nih, pisang juga udah habis, kulub sampai habis. Silakan. Iya Pak, Ibu Pauji, halo. Ibu apa Teros, Bapak nih? kulub jauhnya masih ada, disuguhin dong ke Om Jai. Silakan Bapak atau Ibu Fauji Eni. Bu Pauji ya? Silakan udah saya buka. Dibuka Bu audionya. Kayaknya Oke. ada kendala teh. Ya, kalau begitu mungkin karena ini kita harus tutup Iya, udah jam saya 5, mau udah ini pas jam player 5. dulu. Bisa Baik, bebenah. Ada Iya. closing statement mungkin baik dari Pak Om Jai. Om Jai, maupun silakan Bang Om Jai Ihsan. dulu. Kopinya kan sudah habis Om Jai, silakan. Ya. Terima kasih teman-teman semua atas undangannya, Mas Ihsan. Mudah-mudahan Ya. ketemu lagi di Ihsan Cendekia ya, Man. Udah berapa kali saya ke sana, kangen juga pengen ketemu teman-teman ya. Termasuk Siap. dari SMP Lab School tuh banyak yang jadi murid Mas Ihsan tuh masuk. Oh iya, betul. Belajar Betul. menulis esai sekarang tahu nih gurunya Pak Ihsan. Ada Pak Ihsan. Pak Karni. Jadi Ya, pesan ya. saya sama teman-teman menulis setiap hari dan buktikan apa yang terjadi. Mulutmu adalah harimaumu. Sekarang jarimu adalah harimau kamu. Jadi gunakan jari jemari kita untuk berprestasi. Seperti Mas Ihsan tadi sudah menyampaikan ya, gimana kita akhirnya menjadi pakar di bidang kita masing-masing karena kita tahu cara menulis yang baik dan yang benar. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan Pak Ihsan. Baik Bapak Ibu, sekarang ini di zaman anugerah ya Bapak Ibu. Di dunia digital itu membawakan banyak anugerah, banyak kemudahan. Dahulu kita kalau ingin mengakses informasi itu harus ke perpustakaan, naik bis jauh-jauh gitu ya waktu kuliah itu. Kadang-kadang sampai sana tutup perpustakaannya gitu ya. Sekarang kita mencari dengan handphone kita, dengan laptop kita, cukup dengan internet. Nah, yang penting kita punya skill ya, punya literasi yang baik. Nah, jadi manfaatkan betul suasana era digital ini, digital environment ya. Digital era ini sebagai suatu anugerah yang luar biasa, memudahkan hidup kita, memudahkan rezeki kita, memudahkan semuanya, berbagi gitu ya. Jadi positive thinking-nya yang harus kita banyak gali, termasuk untuk anak-anak kita di rumah, keluarga gitu ya, memberdayakan semuanya. Nah, saya kira itu yang negatifnya ya juga kita atasi, karena segala sesuatu selalu ada dua sisi. Ada positif, ada yang negatifnya. Jangan terlalu fokus ke yang negatifnya. Akhirnya lupa menggali yang sebenarnya banyak sekali positifnya juga. Ya imbang lah gitu ya. Saya kira itu. Kemudian literasi itu pangkal semuanya. Untuk membangun peradaban, membangun bangsa yang unggul, selalu basisnya itu literasi. Kalau dalam agama kita itu ikro ya. Ikro itu luas, menalar, sampai membuat karya ya Bu ya, membuat inovasi, membuat inovasi. Saya kira itu Bu. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada sikap
kata-kata saya yang kurang sopan ya, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih sudah diundang di warung kopi ini. Warung kopi. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, mantap jiwa Teros. Kita Teros, Mas aku Wildan mau janji dulu nih, janji Ya, ada apa? Pak Isan nih, janji bahwa gerakan literasi itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Ya. Mulailah menuliskan hal-hal yang kecil, mulailah dari diri sendiri, mulailah hari ini. Ayo kita berliterasi. Pengawas jangan kalah dengan guru dan kepala sekolah ya Pak Isan ya. Iya, benar. Saya jadi ingin belajar bagaimana menulis esai nanti ke Pak Isan supaya menjadi juara. Ya, Cek Nur. Ya baik. Informasi Mas Wildan silakan. Saya dulu informasi untuk Ya, ada silakan. Mas Wildan. Ya silakan Mas Wildan. Mangga Teru. Nah, ini untuk informasi untuk teman-teman yang ingin belajar ya. Kemudian bisa juga untuk kepala sekolah, guru ya. Di sini nanti ada dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi ya. Mungkin ada Profesor Dr. Trimarheni M.Hum, ini dosen di UNES ya, merupakan juga tim penilai angka kredit di pusat khusus untuk pengembangan profesi. Kemudian ada Bapak Dr. Agus Oco, ketua umum kita, ada juga Ibu Ibu Endang, ini juga sama penilai angka kredit ya. Kemudian ada Bapak Dr. Cecep Mustadin, ini adalah dosen UNJ, dan semua narasumber tidak bisa dimasukkan dalam flyer di sini. Masih ada yang lain tim-tim IT yang senantiasa akan memberikan pembelajaran, pembekalan untuk kita. Ada BIMTEK APSI paradigma baru, ini angkatan ke-7, di mana nanti ada materinya tentang kompetensi tugas pokok baik bagi pengawas, kepala sekolah, dan guru, khususnya pada kondisi khusus dan mandiri. Kemudian nanti juga ada materi tentang pengembangan profesi, ya, baik untuk pengawas, guru, dan kepala sekolah. Kemudian ada AMS, ya, merupakan APSI Management System. Di sini juga untuk kepala sekolah juga ada ya, Cek Nur, ya, untuk AMS-nya ya dibuatkan, dan ada web personal. Ada jadi juga untuk membuat blog, ya. Bonusnya ada akun, jadi beberapa akun ya. Dan yang paling penting pelaksanaannya ini tidak siang sehingga tidak mengganggu tugas kita sehari-hari. Jadi bisa dari jam 7 malam sampai jam 10, kemudian mulai hari Senin besok insya Allah, mulai Senin besok bisa hubungi langsung ke Ibu Artati. Nih, nomornya sudah ada. Silakan yang akan bergabung, berminat untuk mengikuti BIMTEK ini, hubungi Bu Artati di nomor 0812 8950 0142. Ibu Artati langsung akan membalas semuanya dengan Bapak Ibu semuanya. Itu mungkin yang bisa saya informasikan untuk teman-teman semua. Iya, Mas Wildan, makasih. Mas Wildan. Mohon Mas Wildan. Iya. Nah, kopi saya sudah habis. Saya juga sudah cuci piring, cuci gelas. Iya. Pak Isan enak kan kopi buatan saya? Pak Agus akan ada penutup, mungkin lagi sibuk ya, masih ini ya? Iya, lagi penutupan. Baik, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Bu Nini yang senantiasa ada di sini ya, memantau kita ya. Ya. Dengan Bu Nini yang sudah Pak Wildan, terima kasih. Juga kepada narasumber hebat kita ya. Om Jai, ya, Pak Wijaya, hatur nuhun, juga pada Bang Ihsan, hatur nuhun, semoga. Dan ada pencinta APSI, pencinta setia yang tidak pernah mau berpaling ke lain hati, ada Bu Kitri dan Pak Leger, dan teman-teman lain. Selalu hadir. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Mari kita tutup kegiatan warung kopi ini, warung kopi ini dengan membaca hamdalah. Terima kasih semuanya. Bapak selalu diberikan kesehatan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.